kebutuhan kita kepada kesalehan para wanita itu sangatlah besar. Disitulah kenapa akhirnya kita ngerti kenapa Allah itu meletakkan banyak syariat yang ketat kepada wanita. Kenapa? Karena Allah ingin menciptakan karakter wanita-wanita yang solihah, karena sesungguhnya kebaikan agama ini tergantung bagaimana kebaikan wanitanya. Makanya orang-orang kafir dan orang-orang musyrikun mereka tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti, Bu. Bagaimana mereka itu menghancurkan kehidupan wanita-wanita muslimah kan? Diprotes terus setiap kita menetapkan sebuah syariat itu ya. Bukan agama mereka, tapi mereka yang paling protes. Padahal kita punya agama sendiri, punya aturan sendiri, punya syariat sendiri, tidak pernah ngurusin mereka. Tapi mereka paling protes kalau kemudian ngurusin. Seakan-akan membela kaum wanita, salah. Mereka tidak pernah membela kaum wanita dalam Islam. Mereka membela kepentingan mereka untuk menghancurkan Islam, karena mereka tahu Islam itu tidak bisa dihancurkan kecuali menghancurkan pertama kali adalah perempuan. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Anas bin Malik itu mempunyai anak, tidak diterangkan berapa anaknya, tapi diterangkan di dalam salah satu riwayatnya dari anaknya yang bernama Umainah, bahwasannya 129 anak dan cucunya Anas bin Malik itu dikuburkan oleh Anas bin Malik. Jadi yang menguburkan siapa? Bapaknya ataupun kakeknya ini. 129. Ibu bisa bayangkan berapa jumlah anaknya? Tidak ngerti. Ya, tapi yang jelas banyak. Karena apa? Karena kontan Allah menjawab doanya Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia diberkati di dalam keturunannya dan hartanya. Jadi kemudian kalau sudah bicara Anas bin Malik, bicara dulu tentang Ummu Sulaim, wanita tegas yang menolak Abu Talhah, wanita tegas yang kemudian menolak pinangan orang musyrik sampai orang musyrik itu masuk Islam, wanita yang sabar ketika menghadapi ujian, ketika anaknya Abu Umair itu kemudian ditindih dengan ketika diambil oleh Allah, kemudian wanita yang luar biasa, yang mana kemudian selalu menemani Rasulullah SAW, selalu untuk kemudian membantu Nabi. Bahkan salah satu wanita yang pernah memeras keringatnya Rasulullah itu adalah Ummu Sulaim. Dan yang pernah mengatakan bahwasanya keringatnya Rasulullah itu wangi adalah Ummu Sulaim. Rasulullah pernah tidur, kemudian Rasulullah saat itu cuacanya panas, kemudian berkeringat nempel di bekas-bekas tikarnya, basah. Kemudian diambil Ummu Sulaim, kemudian diperes. Lalu kemudian dicampurkan dengan minyak wanginya yang mana menjadikan minyak wanginya semakin semerbak. Ummu Sulaim. Masya Allah. Dari seorang wanita yang luar biasa, lahirlah anak yang luar biasa yang bernama Ummu Sulaim. Selesai enggak? Kita belajar kembali. Kita belajar juga dari Hasan al-Basri, ibunda susunya itu siapa? Ummu Salamah. Hasan al-Basri tentunya kita sepakat umum. Siapa itu Hasan al-Basri? Hasan al-Basri adalah seorang tokoh tabi'in yang luar biasa. Tidaklah kita mengenal nama Hasan al-Basri kecuali kita pasti mengenal keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Setiap ibu membuka lembaran-lembaran kitab sejarah para salafus salih pasti akan mengenal Hasan al-Basri, Hasan al-Basri, Hasan al-Basri. Bahwasanya di antara kehebatan dari Hasan al-Basri itu apa? Beliau itu disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, kehebatan Hasan al-Basri salah satunya didapatkan karena dia pernah menjadi anak susunya Ummu Salamah. Padahal Ummu Salamah saat itu tidak melahirkan. Padahal kita ngerti kan? Masya Allah. Wanita ketika tidak mengandung dan tidak melahirkan itu biasanya tidak mengeluarkan air susu. Tapi ketika Ummu Salamah menggendong Hasan al-Basri, maka keluarlah air susunya Ummu Salamah, seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan oleh Abu Salamah, yang kemudian berdoa, ya Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang aku dapatkan dan berilah aku pengganti yang lebih baik. Sampai kemudian orang berkomentar, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata Allah yang kemudian memberikan jawaban, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli sejarah itu menyebutkan Hasan al-Basri menjadi ulama besar di kalangan tabi'in yang luar biasa di dalam imannya, luar biasa dalam ilmunya, luar biasa dalam zuhudnya. Itu salah satunya karena keberkahan susunya, air susunya Ummu Salamah ketika kemudian Ummu Salamah menjadi ibu susuannya Ummu Salamah, menjadi ibu susuannya Hasan al-Basri. Masya Allah. Makanya kalau para salaf ibu perhatikan, para salaf itu tidak pernah lalai untuk meletakkan anaknya dan mengatur anaknya di mana dia menyusu. Bahkan ada seorang ulama besar, saya lupa namanya, yang mana kalau dia lagi khutbah itu sering terbata-bata. Kalau ditanya, kenapa kamu terbata-bata kalau sedang menyampaikan ilmu kalamullah dan kalamur Rasulullah?
Ini gara-gara kemudian dulu bapakku cerita bahwasanya saya pernah disusuin oleh tetanggaku, di mana bapakku tidak tahu apa yang dimakan oleh tetanggaku itu. Masya Allah. Masya Allah ya. Sampai air susu wanita itu bisa mencetak orang kayak Hasan Al-Basri. Ini dicatat dalam sejarah. Jadi luar biasa bahwasanya wanita seluruh apa yang dia miliki itu kemudian menjadi tonggak kemenangan. Bahkan seorang Hasan Al-Basri pun dikisahkan bahwasanya keberkahan yang dimiliki oleh Hasan Al-Basri karena air susu, karena tumpahan air susu yang kemudian diminumkan oleh Ummu Salamah kepada Hasan Al-Basri. Makanya Masya Allah ya. Makanya ibu kalau punya keturunan jangan gampang-gampang nyusuin orang. Apalagi membeli di bank susu. Karena sesungguhnya itu cara yang berbeda dengan cara salafus saleh. Karena salafus saleh sangat memperhatikan dari mana air susu untuk anak-anak mereka. Ya, makanya Masya Allah, air susunya yang ingin saya sampaikan, air susu saja bisa menciptakan orang yang begitu salih. Apalagi air susunya, kesalihannya, keimanannya, kesabarannya. Masya Allah, kita bisa bayangkan sesempurna apa laki-laki yang akan dimiliki olehnya kalau kemudian dimiliki oleh seorang wanita yang salihah ketika dia menjadi ibu dari laki-laki tersebut. Ya, Masya Allah. Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, maka kita mengerti bagaimana kehebatan Imam Syafi'i yang luar biasa. Ya. Jadi disinilah kemudian kita akan mempelajari. Maka Imam Syafi'i tidak akan pernah mampu kita gali bagaimana keutamaannya sampai kita menggali siapa ibunya dulu. Dan tidak ada ibu bagi kemudian Imam Syafi'i kecuali adalah Fatimah binti Abdullah. Di mana kemudian Fatimah saat itu, Masya Allah, Fatimah itu tidak punya suami, artinya suaminya telah meninggal dunia ketika mendidik Imam Syafi'i. Fatimah berperan ganda, menjadi ibu dan menjadi bapak sekaligus bagi Imam Syafi'i. Gagal Fatimah? Tidak gagal. Justru kemudian luar biasa Fatimah melahirkan seseorang ulama, sosok ulama besar yang bernama Imam Syafi'i. Kita bisa bayangkan hari ini kajian kitab yang disusun oleh Imam Syafi'i tidak pernah selesai untuk dibahas oleh kaum muslimin. Murid-muridnya mendapatkan ilmu dari Imam Syafi'i. Contohnya siapa? Contohnya kemudian Imam Syafi'i. Contohnya siapa? Imam Abi Syuja, Imamul Haramain. Nah, saya teringat yang tadi terbata-bata ketika khutbah itu namanya Imamul Haramain. Yang mana kalau kemudian lagi khutbah itu selalu terbata-bata. Kalau ditanya kenapa kamu terbata-bata? Karena dulunya saya pernah nangis, kemudian ada tetanggaku yang mengambil aku kemudian menyusuinya sampai kemudian aku kenyang. Lalu ayahku marah dan kemudian beliau betul-betul kecewa. Kenapa dia marah? Karena dia tidak tahu apa yang dimakan oleh tetanggaku ketika dia memberikan susu itu kepadaku. Dan inilah yang aku dapatkan. Kembali kepada Imam Syafi'i. Jadi murid-muridnya Imam Syafi'i, kemudian ada Muzanni. Tapi tahukah kita bahwasanya Imam Syafi'i itu lahir dari pendidikan wanita solehah yang bernama Fatimah binti Abdullah. Di mana wanita ini sebatang kara ketika memiliki Imam Syafi'i. Artinya tidak punya suami, tapi dia mendidik Imam Syafi'i dengan luar biasa keteguhannya sampai rela hijrah. Karena Imam Syafi'i ini lahir di mana? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Sekaligus saya mau minum dulu. Imam Syafi'i lahir di mana? Sebutkan aja semua tempat, kan ada yang nyantol satu. Imam Syafi'i lahir di mana? Siapa yang jawab? Gaza, Palestina? Masya Allah, dapat hadiah ibu, nanti ambil di panitia. Gaza di Palestina, Mumtaz. Disitulah tempatnya para ulama-ulama besar. Gak jadi minum saya kalau gitu. Gaza di Palestina. Lalu kemudian lihat bagaimana ibunya, Fatimah binti Abdullah, ketika mendapati putranya ada di Gaza, maka yang dilakukan oleh kemudian Fatimah itu apa? Fatimah kemudian membawanya, dia ngerti nih bahwasanya anak ini harus mendapatkan suplai ilmu yang luar biasa. Dia pergi, kemudian dia pergi ke Hijaz, dia pergi ke Mekah, kemudian ke Madinah, dan kemudian dia merelakan dirinya menemani anaknya sampai akhirnya menjadi ulama besar. Makanya Masya Allah kan, Imam Syafi'i itu hafal apa? Hafal Quran sebelum umur 7 tahun. Ya Masya Allah, umur 7 tahun ya. Sebelum itu kemudian dia sudah hafal Quran. Makanya Masya Allah, sampai tingkatan hafalan Imam Syafi'i, sampai diterangkan dalam beberapa riwayat, Imam Syafi'i itu kalau membaca harus ditutup sebelahnya. Kenapa harus ditutup sebelahnya? Kalau enggak, dilirik saja sudah hafal sebelahnya. Masya Allah. Kalau kita sampai lecek halamannya, enggak hafal-hafal. Masya Allah, sampai lecek. Tapi kemudian enggak itu berlaku kepada Imam Syafi'i, karena sesungguhnya kekuatan hafalannya yang luar biasa. Jadi disitulah
Saya ingin untuk menyampaikan, saya hanya menyebutkan beberapa saja. Kenapa saya ingin sebutkan? Saya ingin menyampaikan Ibu, sesungguhnya kita tidak akan pernah termotivasi untuk melakukan kesolihan yang luar biasa di dalam hidup kita ketika mendidik anak, kalau Ibu tidak pernah mengenal sosok-sosok wanita luar biasa ketika mereka berhasil mencetak anak-anak yang luar biasa dalam sejarah. Sejarah tidak akan pernah mampu menghapuskan kehebatan Anas bin Malik. Sejarah tidak akan mampu menghapuskan keutamaan Hasan al-Basri. Sejarah tidak akan pernah mampu menghapuskan keutamaan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena keutamaan mereka tergantung dengan wanita-wanita yang di sekitar mereka. Anas bin Malik tergantung kepada Ummu Sulaim ataupun Rumaisah. Kemudian Hasan al-Basri sangat berperan besar ketika mendapatkan asupan susu dari Ummu Salamah. Dan Imam Syafi'i tidak akan pernah menjadi ulama besar kalau kemudian dia tidak mendapatkan seorang wanita yang kuat yang bernama Fatimah binti Abdillah. Disinilah kemudian kita paham, Masya Allah, betapa besarnya kekuatan wanita di dalam syariat sunnah yang kita cintai dan kita harapkan menjadi jembatan kita untuk mendapatkan surga. Nah sekarang kita konteksnya bicara tentang bagaimana yang dilakukan oleh wanita kalau begitu. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita supaya kemudian dia memberikan sumbangsih kepada Islam? Di sini diterangkan untuk berdakwah. Maka yang ini saya sampaikan pertama kali adalah walaupun ibu ditutup dengan pakaian yang menutupi seluruh fisiknya, menutupi seluruh auratnya, walaupun ibu tidak bisa keluar dari rumah kecuali dengan izin suami, walaupun ibu diutamakan oleh Allah di dalam bilik dinding rumahnya dan tidak keluar, bukan berarti ibu tidak bisa menciptakan pahlawan-pahlawan di dalam Islam, dan tidak berarti bahwasanya tidak bisa menciptakan pahlawan. Disinilah pentingnya kita kemudian mengetahui, Masya Allah, jadilah wanita selayaknya wanita-wanita yang telah disebutkan di dalam sunnah yang mempunyai keutamaan yang besar. Ya, disinilah pentingnya bagi seorang wanita untuk kemudian berdakwah. Tentunya kita bicara bahwasanya dakwah ini terbagi menjadi dua tempat, khususnya bagi wanita. Yang pertama adalah dakwah di lingkungan keluarganya, dan yang kedua adalah dakwah dia di luar rumahnya. Saya tidak akan membicarakan tentang dakwah di rumah, tapi kita membicarakan bagaimana sih kita membicarakan tentang dakwah di dalam rumah, karena sesungguhnya kita mengerti pendidikan anak dan keturunan itu tergantung kepada ibunya. Ya, makanya di dalam Islam, kenapa sih wanita ketika telah melahirkan anak disebut dengan ummun? Kan kita harus tahu, kenapa sih seorang ibu kalau di dalam Islam itu disebut dengan ummun? Ingat loh, setiap kata dalam bahasa Arab itu punya makna. Itulah bedanya bahasa Arab dengan semua bahasa di atas muka bumi ini. Dinamakan manusia itu nas. Kenapa? Linisyanihi, karena sering lupa. Disebutnya dunia itu dunia. Kenapa? Lidani atiha, karena kemudian najisnya dan kotornya dunia. Dinamakan hati kolbun. Kenapa dinamakan hati itu kolbun? Karena cepat berputar-putar, cepat berubah-ubah. Ya, pagi-pagi ikut daurah, Masya Allah ya, pengen kayak Ummu Sulaim. 2 hari lagi, 3 hari lagi ketemu orang yang sukses bisnis online, Allah Ummu Sulaim lupa bisnis online. Makanya kemudian hati kita dinamakan dengan kolbun. Kenapa hati kita dinamakan kolbun? Karena cepat berubah-ubah. Sama nih, kenapa sih kita disebut dengan ummun? Harus paham dulu ya, karena secara bahasa ummun itu na'amma ya ummu, artinya sesuatu yang dituju, sesuatu yang dituju. Kenapa sih sesuatu yang dituju? Ya, ibu kalau sudah punya anak, kalau anaknya menangis, dia nuju ke siapa? Bapaknya? Enggak, nuju ke ibunya. Anak kalau sedih nuju ke siapa yang dituju? Ibunya. Kalau kemudian anak lapar, Pak, mana nasi gorengnya? Enggak ada. Kalau dia lapar, dia bilang, Bu, mana nasi gorengnya? Sampai pakaian kotor, ada enggak seorang anak yang nanya, Pak, pakaian putih saya kemarin mana? Sudah dicuci belum? Enggak. Dia nanya, Bu, sudah dicuci atau belum? Makanya disebut dengan ummun, sesuatu yang dituju. Makanya kalau ibu dituju terus, ya itu wajar. Kenapa? Karena ibu adalah seorang ummun di dalam Islam. Kita bicara apa yang harus dilakukan ketika kita sudah bicara tentang masalah konteks bagaimana seorang wanita peran serta mereka. Maka tentunya adalah dakwah, tetapi yang paling penting adalah dakwah di dalam rumahnya. Ya? Kenapa dakwah di dalam rumahnya? Karena sesungguhnya jangan bicara tentang konteks kesolihan di luar rumah kalau kemudian kita tidak bicara konteks kesolihan di dalam rumah. Dan ingat loh, kadang-kadang ada seorang suami yang tidak taat, tetapi kalau dia mendapatkan istri yang taat, maka anaknya pun akan terdominasi dengan pendidikan istrinya daripada pendidikan suaminya. Ya. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh seorang syekh, kisah nyata. Ada seorang laki-laki,
Kemudian dia itu ngerti temannya ini tidak terlalu multazim. Apa itu multazim? Tidak terlalu taat kepada Allah. Tidak terlalu kemudian sampai kemudian sedikit-sedikit sunnah, enggak, biasa orangnya. Ketika laki-laki ini berkunjung kepada temannya ini yang tidak terlalu multazim dan tidak terlalu sunnah, maka sebelum dia bertemu, temannya itu berkata, nanti ketemu dengan anak-anak saya ya. Maka pikiran laki-laki itu berkatalah, paling-paling anaknya tidak jauh-jauh dari bapaknya. Tapi ternyata apa yang dia duga salah besar. Ketika kemudian dia bertemu dengan sahabatnya, kemudian bertemu dengan anaknya 2. Dia kaget ketika anaknya membuka pintu membaca bismillah. Kemudian ketika mobil itu beranjak pergi ke tempat yang tinggi membaca takbir. Ketika kemudian turun, kemudian membaca subhanallah. Ketika makan, dia perhatikan sini. Kemudian dia berpikir, dia ngomong kepada sahabatnya tadi, kamu ini kan orangnya nggak terlalu taat sama sunnah. Tapi kenapa anakmu kok semacam ini? Luar biasa. Apakah kamu sudah sekarang kemudian sudah mengajarkan itu? Laki-laki itu jujur berkata kepada temannya, sesungguhnya saya betul-betul beruntung mendapatkan istri yang betul-betul jauh lebih solihah daripada saya. Dialah yang mengajarkan kepada anak saya bagaimana kemudian dia membaca bismillah, bagaimana kemudian ketika adab, ketika safar, bagaimana semua perkara yang berkaitan tentang sunnah. Bahkan aku pernah mendengar percakapan yang membuatku terenyuh ketika melihat percakapan antara istriku dengan anakku. Apa? Yaitu adalah ketika kedua anakku bertengkar hebat, aku sudah pusing untuk melarikan kedua anakku, aku biarkan. Itulah laki-laki, ya. Aku biarkan mereka bertengkar. Lalu kemudian istriku datang dengan sabar. Lalu kemudian dia memberitahu kepada salah satu putraku, adik dan abang, pingin sama Allah atau pingin sama setan? Lalu kemudian anaknya menjawab, pingin sama Allah. Kalau pingin sama Allah, maka kemudian kemarahan tidak boleh dibalas dengan kemarahan, tetapi kemarahan dibalas dengan maaf. Maka kamu akan bersama dengan Allah. Siapa yang membalas kemarahan dengan kemarahan, dia bersama dengan setan. Dan Ummu tidak mau anaknya bersama dengan setan. Masya Allah, anaknya langsung kemudian berdamai. Kemudian mereka langsung rangkulan dan mereka saling salaman. Lalu suaminya berkata apa? Masya Allah, ternyata beruntung betul ketika aku mendapatkan seorang istri yang membantuku di dalam urusan akhiratku. Betullah apa yang dikatakan Nabi, tidak ada simpanan yang paling baik seorang laki-laki kecuali adalah wanita yang mendorongnya melakukan ketaatan di jalan Allah. Ini pula yang menjadi sebuah pegangan buat ibu. Ibu ketika ingin mensolehkan diri dan mensolehkan anak, kadang-kadang banyak wanita yang mengatakan, oh saya nunggu suami saya. Ya, loh suami saya tidak solih kok saya pengen solih. Tidak lah. Ataupun kadang-kadang kita menyalahkan diri kita, saya kayak gini nih gara-gara suami saya sih. Padahal kemudian kita mendapati banyak wanita yang mendapatkan surga bukan karena suaminya seorang nabi. Banyak wanita yang kemudian mereka mendapatkan surga yang bukan suaminya itu bukan seorang rasul. Kita perhatikan kisahnya Asia. Apakah suaminya seorang Nabi Musa? Bukan. Apakah suaminya seorang rasul? Bukan. Suaminya ternyata tauhid terbesar di zaman ini. Tauhid terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Siapa? Fir'aun. Yang kemudian mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabbmu yang paling tinggi. Tapi ternyata apakah Asia tidak bisa mendapatkan surga? Justru Asia mendapatkan kesolihan walaupun suaminya yaitu dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah, berbalik dengan istrinya yang mendapatkan rumah dari surga, mendapatkan rumah di surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mendapati sebagaimana kisah nyata yang disampaikan oleh Syekh tadi, bahwasanya kesalehan seorang wanita itu halnya adalah kewajiban yang harus dia tunaikan sendiri. Tidak perlu bagi kita menggugat suami kita, coba kalau saya dulu tidak nikah sama kamu, coba kalau kemudian saya dulu ketemu saya dulu yang itu saya terima lamarannya. Bukan itu. Tapi yang kemudian terpenting untuk kita pahamkan adalah sesungguhnya kesalehan seorang wanita itu tidak perlu menunggu. Memang ada seorang wanita yang mendapatkan suami yang solih, maka kemudian lebih mudah untuk menjadi solih. Tapi bukan berarti kalau ibu ditakdirkan bahwasanya tidak mendapatkan seorang suami yang sebagaimana harapan ibu hari ini, jangan buru-buru untuk kemudian berburuk sangka kepada Allah. Tetapi sabarlah untuk menunggu keputusan dari Allah, dan tidak ada yang paling mulia ketika kita menghadapi takdir Allah kecuali adalah dengan kesabaran. Maka apa yang harus dilakukan di dalam konteks dakwah di dalam keluarga? Yang pertama, mensolehkan diri. Tentunya mensolehkan diri itu apa? Ya dengan ilmu. Karena kita mengerti bahwasanya tidak akan mungkin kita
akan mendapati anak-anak kita paham tentang syariat Allah, paham tentang sunnah, kalau ibunya tidak paham tentang syariat Allah dan sunnah. Faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang kosong tidak akan pernah memberikan sesuatu. Kalau ada yang kosong nih, aqua ini kosong, tidak akan pernah mampu ngisi gelas yang kosong, tidak akan pernah mampu. Sama, seorang wanita tidak akan pernah mampu mengalirkan ilmu kepada keturunannya kalau kemudian dia tidak memiliki ilmu. Inilah pentingnya bagi seorang wanita, harus paham. Sesungguhnya kewajiban wanita untuk mencari ilmu adalah kewajiban yang tidak ternafikan di dalam syariat. Makanya wanita-wanita pada zaman Rasulullah SAW menyampaikan kebutuhan mereka kepada ilmu sampai Nabi membuatkan majelis ilmu khusus untuk mereka, dan itu dipilihkan oleh Nabi harinya. Lalu kemudian mereka belajar kepada Nabi di salah satu rumah sahabat wanita Rasulullah SAW. Tapi kemudian di sini paham ilmu, dan ini kemudian tidak akan pernah berhenti. Carilah kemudian ilmu, carilah betul bagaimana kemudian kita menggali setiap apa yang bermanfaat dalam kehidupan di akhirat. Karena apa? Itulah bekal kita untuk kemudian memberikan ilmu kepada keturunan kita. Baca ibu, sahabat wanita Rasulullah SAW, dengarkan kajian ilmu, sibukkan di dalam ketaatan. Supaya apa? Supaya kemudian apa yang kita miliki ketika kita memiliki sejumput ilmu, mampu kita berikan kepada keturunan kita. Jangan pernah kita bayangkan dakwah kepada istri, kepada suami, dan kepada anak kita kalau kemudian kita tidak memiliki ilmu untuk kita sampaikan kepada mereka. Makanya wanita diberikan kebebasan di dalam syariat untuk menuntut ilmu. Yang ada adalah aturan teknisnya yang harus diperhatikan. Kalau keluar dari rumah, maka dia meminta izin kepada suaminya. Tapi kalau dia tidak keluar dari rumah, maka apapun diperbolehkan bagi wanita untuk menimba ilmu dan untuk menggali ilmu. Karena apa? Wanita yang berilmu akan melahirkan keturunan-keturunan yang berkualitas. Ya, Masya Allah. Jadi inilah yang menjadikan ibu belajar, tidak pernah mengenal kata henti. Makanya dulu saya pernah mendapati ada salah satu jamaah saya di Bontang, umurnya sudah hampir 60 tahun. Ketika dia menyampaikan kepada anak, Ustadz, apakah mungkin bagi saya untuk menghafalkan Quran? Mungkin, kalau memang berusaha. Dan Masya Allah, Allah betul-betul bantu beliau ketika menghafalkan Quran, sampai lewat dari 10 juz beliau mampu menghafalkan Quran. Ya. Jadi Masya Allah, inilah yang pertama. Dakwah dalam konteks keluarga internal, ketika kita ingin mendidik layaknya Ibunda Salahuddin Al-Ayyubi, layaknya Ibunda Fatimah dan yang lainnya, harus dimiliki dengan ilmu. Dan inilah yang menjadikan wanita harusnya tidak pernah jemu dan tidak pernah bosan untuk menggali ilmu. Jangan sibuk dengan gosip, jangan sibuk dengan gibah. Kalau ada majelis ilmu ngomongin, gibahin orang, gibahin ustadz, gibahin ini syubhatnya gini, sudah tinggalkan. Kenapa? Tidak layak hidup yang singkat kemudian dicampuri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena itulah yang akan menjadikan kehidupan seorang wanita menjadi rusak sanubarinya ketika sibuk dalam perkara yang tidak bermanfaat. Menyibukkan dengan ilmu adalah merupakan kemuliaan bagi mereka. Terus bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas diri untuk kemudian menggali ilmu. Yang kedua, sebelum saya kemudian menggaris nomor 2, maka kita harus paham ilmu yang ingin saya sampaikan. Maka katakan, ilmu apa yang saya harus pelajari Ustaz? Maaf, sebelum saya pindah kedua. Ilmu apa yang harus saya pelajari? Maka kita harus paham, ketika disebut dengan ilmu, maka pahamilah, para ulama mengatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Yang dimaksudkan dengan ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Jadi saya tidak bicara dalam konteks ilmu dunia, saya tidak bicara dalam konteks ilmu materi. Tetapi yang saya sampaikan, ketika seorang wanita, ketika sebelum dia berdakwah kepada keluarganya, membentuk karakter anaknya, maka yang paling penting harus paham adalah ilmu itu adalah ilmu tentang Allah dan Rasulnya. Dan ini yang paling penting. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya anak kita akan merekam kita. Tidak ada alat perekam yang paling handal, yang paling hebat kecuali adalah anak-anak ketika dia melihat ibunya dan melihat bapaknya. Makanya ilmu yang dimaksudkan adalah maqala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Tingkatkan kemampuan sesuai dengan kemampuan kita. Dan terjadi kemudian peningkatan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan setelah menyibukkan dalam kajian-kajian ilmu? Maka setelah kita menyibukkan dengan kajian-kajian ilmu, maka yang berikutnya adalah bagaimana seorang wanita itu harusnya bersabar.
Kenapa pendidikan anak dan pendidikan kepada dakwah kepada keluarga tidak akan pernah mampu diraih kecuali dengan kesabaran. Ya. Kalau sudah berdakwah, ingat betul, dakwah itu tidak akan pernah menjadi mulia kecuali dengan kesabaran. Kalau dakwah itu tidak ada kesabaran, para nabi itu tidak akan pernah mulia di hadapan manusia. Kenapa? Kalau dakwah tidak membutuhkan kesabaran. Tapi karena kita ngerti bahwasanya dakwah itu perlu dengan kesabaran, disitulah kita paham kenapa para nabi dan para rasul menjadi orang yang paling utama di atas kehidupan kita, karena mereka memiliki kesabaran yang luar biasa ketika mereka berdakwah. Sama, mendidik anak itu perlu dengan kesabaran, dan mendidik keluarga itu perlu dengan kesabaran, karena inilah yang penting diperlukan bagi seorang wanita ketika mereka berdakwah di dalam lingkungan keluarga. Tidak ada yang instan, Ibu, di atas muka bumi ini. Sama ketika ada seorang ibu mengharapkan anaknya menjadi baik, maka ingat, tidak ada yang instan dalam kehidupan ini. Kadang-kadang ada seorang ibu menanamkan sunnah kepada anaknya begitu lama, anaknya tidak kunjung membuka hatinya untuk menerima sunnah. Kapan ternyata Allah membukakan pintu hati anaknya? Ketika ibunya sudah meninggal, anaknya baru tersadar ibunya sudah tidak ada, baru kemudian dia mengamalkan sunnah. Kadang-kadang wanita harus menanam panjang, tapi dia tidak pernah panen apa yang dia tanam. Kenapa? Karena dia sudah keburu meninggal, baru anaknya itu menjadi baik. Saya banyak mendengarkan kisah nyata, banyak laki-laki yang cerita. Ada 2 orang yang pernah cerita sama saya. Saya Ustadz, akhirnya kemudian mulai belajar ngaji ketika ibu saya meninggal dunia. Barulah kemudian saya itu, dulu ibu ngomong ini, baru saya belajari. Disitulah kita mendapatkan pelajaran. Masya Allah ya, ternyata penanam kebaikan itu tidak secara otomatis akan memanen apa yang dia tanam. Kita dalam dakwah kadang-kadang itu ketika menanam dalam dakwah, ketika kita menyampaikan kebenaran, kita itu kemudian pikirannya bahwasanya kitalah yang akan panen. Salah. Ana dan ibu ketika berdakwah, saya di luar, ibu di dalam rumah, pahami betul. Kadang-kadang kita letih ketika menanam dakwah, maka sesungguhnya panennya kadang-kadang kita tidak pernah lihat kapan kita akan memanen itu. Kenapa? Ajal kita keburu meninggal dunia. Sama ini, ada yang dimudahkan mendapatkan anak ketika dia anaknya menjadi solih. Ada yang disulitkan betul untuk menjadikan anaknya itu solih. Padahal bisa jadi wanita yang kedua lebih solihah dari wanita yang pertama. Kenapa kayak gitu? Maka jawabannya adalah karena Allah ingin memberikan kesabaran buat ibu, supaya ibu bersabar ketika mendapati ujian itu datang dari Allah. Nah, kalau semuanya gampang untuk kita, dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Justru ketika Allah uji itu, maka kemudian disitulah kita paham Allah memberikan keutamaan sabar supaya kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Tidak semuanya jadi gampang. Ya? Jadi kalau berdakwah itu tidak ada yang instan. Dan banyak sekali sekarang ummahat ketika dia baru belajar, ngerti sunnah, akhirnya belajar, kadang-kadang dia itu pinginnya instan. Bagaimana suaminya langsung menjadi baik, bagaimana istrinya langsung menjadi baik, bagaimana anaknya langsung menjadi baik. Padahal kita sepakat, tidak ada yang instan di atas muka bumi ini kecuali harus dengan kesabaran. Ya? Makanya kalau kita sudah berdakwah, bagaimana kita memberikan pendidikan kepada anak kita dan keturunan kita, supaya mereka betul-betul menjadi generasi baik di dalam Islam, maka harus dengan kesabaran. Perhatikan bagaimana kesabaran Fatimah binti Abdullah. Bagaimana kemudian dia ngiring anaknya, kemudian hijrah dari rumahnya, bersabar menemani anaknya, sampai akhirnya anaknya menjadi ulama besar bernama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sabar ini berat, tidak sesuatu yang gampang. Makanya Allah berfirman, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kenapa Allah dudukkan kata sabar setelah kata al-haq? Allah dudukkan kata sabar setelah kata al-haq, karena belum tentu orang yang menggenggam kebenaran itu bersabar. Dan banyak orang yang terkadang justru menuntut macam-macam setelah dia berilmu. Ya, pernah saya membaca tulisan ada seorang ibu-ibu ketika dia ngaji, yang asalnya dia tidak ngaji, kemudian akhirnya tidak sabar. Dia mengharapkan suaminya untuk kemudian berilmu. Dia mengharapkan suaminya untuk kemudian menjadi lebih solih daripada dirinya. Apa yang terjadi? Setiap hari tidak ada hari yang dia lewatkan kecuali menggugat suaminya ketika suaminya belum sebagaimana apa yang diharapkan. Ini namanya kemudian tidak ma'ruf. Makanya Masya Allah, diperlukan yang kedua ketika kita berdakwah kepada keluarga, mendidik keluarga kita dan berdakwah kepada umat,
maka diperlukan bagaimana kesabaran kita setelah kita mendapatkan ilmu. Dan yang ketiga yang penting, maka dalam saya singkatkan, yang ketiga, bagaimana kemudian apa yang harus mereka lakukan, yaitu adalah bersama dengan komunitas-komunitas orang yang solih. Mendidik anak itu tidak bisa dilakukan sendirian. Kita bekerja sama dengan wanita-wanita solihah untuk membantu kita, menguatkan kita ketika kita melewati ujian yang didapatkan oleh wanita. Wanita, mereka itu rapuh apabila mereka tidak mendapatkan kekuatan iman dan nutrisi iman dari orang-orang yang solih yang ada di sekitarnya. Makanya seorang wanita yang solihah, ketika dia menjalankan tugasnya untuk mendidik anak, membimbing suaminya, membantu untuk membimbing suaminya, maka dia harus bersama dengan komunitas wanita yang solihah untuk apa? Membantunya ketika perasaannya itu rapuh ketika mendapatkan ujian. Ya. Tahukah kita sifatnya wanita itu apa? Disebutkan oleh para ulama, ghalabat masyairuha wa sur'atu inqilabiha. Seorang wanita itu dominan perasaannya. Wa tataqallabu daiman, dan sering berputar-putar itu hatinya, cepat. Ya. Makanya kalau kemudian wanita ngerti fitrahnya adalah dominan perasaannya dan paling cepat berubah-ubah, maka dia harus bersama dengan wanita-wanita yang solihah, membantu mengontrol perasaannya, membantunya untuk kemudian senantiasa berada kepada kesabaran ketika dia mendapatkan ujian. Jangan jauh-jauh dari orang yang solihah, karena mereka diperlukan untuk membantu wanita-wanita solihah di dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka di dalam kehidupan. Jadi bersama dengan wanita-wanita solihah menjadi salah satu kunci untuk kemudian menjadikan para wanita tersebut mampu menjalankan tugasnya. Jangan tinggal sendirian, jangan kemudian mengisolasi diri, jangan kemudian mengasingkan diri. Kenapa? Sesungguhnya sunnah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengisolasi diri. Sesungguhnya sunnah tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk kemudian memisahkan diri. Tetapi sesungguhnya bersamalah dengan orang solihah. Kenapa seorang wanita lebih butuh kepada teman-temannya yang solihah? Karena untuk mengontrol perasaannya dan mengendalikan kondisi hatinya. Ya, makanya Masya Allah, bagaimana wanita ini berperan besar betul di dalam kemudian kebaikan rumah tangganya. Salah satu timbangannya adalah kepada wanita ini. Maka 3 perkara inilah yang menjadi kewajiban sebenarnya di dalam urusan ketika berdakwah di dalam rumah. Saya tidak membicarakan dakwah di luar. Kalau kemudian kita membicarakan konteks dakwah di luar, saya tidak yakin semua ini adalah pelaku-pelaku dakwah di luar. Tapi yang saya yakin bahwasanya wanita-wanita dan ibu-ibu yang ada di hadapan saya adalah pelaku-pelaku dakwah di dalam rumah tangga. Ketika dia berdakwah kepada keluarganya, ketika dia berdakwah kepada keturunannya, dia berdakwah kepada suaminya. Maka setidaknya ada 3 bekal yang harus dia pegang. 1, ilmu. 2 adalah kesabaran. Yang ketiga, ketika ibu melewati gelombang ujian dan masalah di dalam rumah tangga, bersamalah orang yang solihah, supaya orang solihah itu membantu kita melewati apa yang kita dapatkan dengan keridhaan Allah ketika mereka memberikan nasihat kepada kita. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini, karena saya melihat banyak sekali pertanyaan yang sudah diajukan ke depan. Nanti kita kemudian akan jawab supaya betul-betul maksimal kita di dalam mendapatkan pemahaman. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari. Kita serahkan kembali kepada pembawa acara. Ya, terima kasih. Saya bacakan aja Ustaz ya. Dijawab singkat-singkat. Ini pertanyaannya ada lebih dari 25. Waktu kita hanya sekitar 15 menit. Ustadz tadi bilang bayangan ibu adalah anak, kalau ibu baik anak jadi baik. Tapi zaman sekarang kenapa ya ada ibu yang baik, solehah tapi anaknya nakal. Pokoknya anaknya nggak beres. Tapi ada juga yang ibunya bobrok, jelek akhlaknya tapi anaknya yang baik, solehah. Apa yang salah Ustadz? Apakah didikan berpengaruh dalam perkembangan anak atau lingkungan? Tolong dijelaskan. Bismillah. Bagaimana kita menjawab beberapa kasus yang terjadi di masyarakat? Ada wanita-wanita yang bobrok, dalam tanda kutip rusak, tidak mengenal tauhid dan sunnah dengan benar, tetapi memiliki anak-anak yang solih. Tetapi ada wanita-wanita yang tampaknya solihah tetapi memiliki keturunan-keturunan yang bandel, yang belum taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, kita harus pahami bahwasanya sesungguhnya Allah tidaklah menetapkan lembaran hidup dalam kehidupan manusia kecuali Allah memberikan banyak hikmah.
Yang Allah berikan ketika Allah menyulitkan seorang wanita yang solihah sampai dia mendapatkan keturunan yang bandel dan tidak taat kepada Allah, berarti Allah memberikan kepadanya lembaran ujian, karena Allah ingin mengerti batas kesabaran dia itu sampai di mana. Ya, disinilah kita sering lihat. Coba kita tanya, kenapa Ibunda Aisyah itu kok tidak punya keturunan? Padahal kalau kita harapkan harusnya yang paling banyak mendapatkan keturunan adalah Ibunda Aisyah. Bahkan kalau bisa dari Ibunda Aisyah yang dinikahi oleh Nabi di waktu usia muda, harusnya Ibunda Aisyah itu setidaknya punya 10 keturunan supaya membantu dakwahnya Nabi dan meneruskan dakwahnya sunnah. Tapi ternyata Ibunda Aisyah tidak mendapatkan keturunan. Tapi di satu sisi kita sering mendapati ada wanita tidak berhijab, tidak menutup auratnya, berzina di pinggir jalan, tetapi justru mendapatkan keturunan. Maka tidak bisa kan kita katakan bahwasanya wanita yang berzina itu lebih baik karena dia mendapatkan keturunan, dan tidak bisa kita katakan bahwasanya Ibunda Aisyah itu kemudian tidak memiliki keutamaan. Wanita yang memiliki keutamaan dan mendapatkan surga dan mendapatkan salam dari malaikat Jibril itu adalah Ibunda Aisyah. Kenapa? Karena Allah memberikan itu sebagai bentuk kesabaran yang Allah berikan kepada Ibunda Aisyah. Ada kejadian nyata yang juga sering terjadi. Ibu, kadang-kadang ibu pernah nggak mendapati cerita, ada seorang laki-laki nangis, pingin supaya istri yang dia miliki adalah istri yang solihah. Tapi kadang-kadang di lain waktu, di lain tempat, kita mendapati ada istri yang menangis karena pingin mendapatkan laki-laki yang solih. Yang satu ingin mendapatkan istri yang solihah, yang satu ingin mendapatkan laki-laki yang solih. Tapi ternyata dua-duanya tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Seorang suami yang solih tidak kunjung mendapati istri yang solihah, seorang istri yang solihah tidak kunjung mendapati suaminya solih. Kadang-kadang saya pikir, kenapa ya mereka kok tidak dipertemukan saja oleh Allah sebelum nikah? Padahal Allah bisa saja nggak mempertemukan laki-laki solih yang tadi pingin istrinya yang solihah ketemu dengan wanita tadi yang menangis untuk meminta ketemu dengan laki-laki yang solih. Mampu atau tidak? Mampu. Yang mempertemukan hati adalah Allah kok. Tapi kenapa mereka tidak dipertemukan? Bahkan Allah memberikan kepada mereka ujian pasangan hidup. Suami itu mendapatkan ujian hidup dari istrinya, istri itu mendapatkan ujian hidup dari suaminya. Kenapa? Karena disitulah kita paham, sesungguhnya dunia ini anginnya tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Kalau semuanya itu gampang, lalu dari mana kita mendapatkan kesabaran? Maka kemudian kita tidak bisa mengatakan secara otomatis kalau ada wanita yang solihah, berhijab, sudah ngaji tapi anaknya nakal, tidak bisa kita katakan mbak sih mungkin nakal walaupun tidak pakai jilbab. Tidak bisa kita katakan semacam itu. Karena apa? Kenakalan anak tidak otomatis menjadi kenakalan orang tuanya. Tapi yang jelas kalau betul-betul dia solihah, mungkin Allah ingin memberikan ujian kepadanya supaya Allah mendapati lembaran kesabaran itu akan memberatkan amal timbangannya ketika dia ditimbang. Barakallahu fikum. Ya, bagaimana jika seorang wanita ditakdirkan Allah tidak punya anak dan juga tidak bersuami? Apa yang dilakukan wanita tersebut untuk mendapatkan keutamaan pahala jihad dan untuk memberi manfaat bagi agama? Bismillah. Bagi seorang wanita yang tidak dilahirkan, yang ditakdirkan tidak punya suami dan tidak ditakdirkan punya keturunan, apa yang dilakukan? Maka jadilah hamba Allah yang taat kepada Allah, bersabar atas takdir yang Allah berikan kepadanya, maka sesungguhnya keridhaan kepada takdir mengalahkan pahala apapun di sisi Allah. Karena Abu Darda berkata, tidak ada perkara yang paling berat setelah beriman kepada Allah kecuali adalah mereka yang ridho terhadap takdir walaupun takdir itu begitu berat datang dalam hidupnya. Taat kepada Allah, maka insya Allah moga-moga dengan keridhaan dia mendapati takdir yang dia dapatkan. Keridhaan itu ketika disertai dengan kesabaran akan menjadikan wanita tersebut tetap mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas wanita itu tidak ada yang single nanti ketika di akhirat. Ada nggak wanita yang single sendirian ketika di akhirat? Tidak ada. Wanita itu apabila mereka di surga banyak kondisinya. Kalau ada wanita yang dia ketika hidup di dunia tidak mendapatkan pasangan, kelak di akhiratnya dia akan menikah dengan laki-laki penduduk surga yang dipilihkan oleh Allah. Ya, karena apa? Tidak ada yang single ketika sudah berada di surga. Ya, jadi akan dipilihkan oleh Allah. Yang kedua, kalau laki-lakinya, kalau suaminya masuk neraka, bagaimana dengan wanita? Wanitanya masuk surga, suaminya masuk neraka. Kayak siapa? Asia. Suaminya Fir'aun masuk neraka. Wanita itu kemudian akan dinikahkan dengan wanita yang seiman dengannya. Kalau Asia, maka akan dinikahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Asia imannya tidak ada yang menyamai, kecuali adalah Nabi.
Siapa lagi wanita yang hidup sendirian sampai dia meninggal dunia? Contohnya adalah Maryam bintu Imran, tidak punya suami. Siapa suaminya ibunda Maryam kelak di surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wanita yang mana ketika dia menikah kemudian suaminya meninggal, kemudian menikah lagi suaminya meninggal, ternyata kemudian suaminya semuanya masuk surga. Misalkan dia nikah 3 kali, 3-3-nya suaminya masuk surga. Masya Allah ya, luar biasa wanita itu. Maka kemudian dia akan disuruh untuk kemudian bersama dengan suaminya yang terakhir dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lainnya dijelaskan bahwasanya dia disuruh untuk memilih mana wanita yang mana laki-laki yang paling baik akhlaknya. Maka dia memilih mana yang paling baik akhlaknya. Allah kemudian akan dudukkan laki-laki itu yang pernah menjadi suaminya di dunia, disuruh pilih mana yang kemudian ingin untuk menjadi suamimu yang paling baik akhlaknya. Wanita itu yang milih. Yang 2 gimana Ustaz, laki-laki yang 2 sisanya? Kasihan dong. Kalau kasihan berarti kita masih di Bekasi Barat, belum berada di surga. Kenapa? Tidak ada kasihan ketika sudah berada di surga. Ya, bagaimana wanita yang kemudian dia itu mendapati suaminya, yaitu kemudian suaminya meninggal, istrinya meninggal, kemudian istrinya meninggal, suaminya masih hidup, kemudian suaminya menikah lagi berapa kali? Bagaimana nanti dia ketika hidup ternyata suaminya sudah punya istri-istri yang lain? Maka dikumpulkan. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Khadijah. Beliau tidak pernah melihat istri-istrinya Rasulullah yang lain, tidak pernah melihat Aisyah, tidak pernah melihat Ummu Salamah. Tapi kelak nanti di surga, Khadijah dipertemukan dengan ibunda Aisyah dan istri-istrinya Rasulullah yang lainnya. Tapi yang jelas, ini penjelasannya panjang, tapi yang jelas tidak ada wanita yang single hidup sendirian di surga. Jadi wanita yang hari ini belum mendapatkan keturunan, sabar. Kalaupun tidak menikah di dunia, akan dinikahkan di akhirat. Karena satu-satunya syariat yang masih tersisa di akhirat itu apa? Syariat menikah. Ya, ini soal ta'adud ada 2 Ustaz. Pertama, apakah ta'adud itu merupakan bagian dari dakwah atau yang kita dakwahkan? Apa? Apakah ta'adud itu merupakan bagian dari dakwah? Ta'adud. Oh, ta'adud. Terus apakah wajar jika wanita akhir zaman ini mensejajarkan posisinya seperti Ummul Mukminin ketika suaminya hendak ta'adud? Yang pertama tadi gimana, saya pusing mendengarnya. Ya. Pertama, apakah ta'adud merupakan bagian dari dakwah? Oh iya. Apakah ta'adud itu bagian dari dakwah? Sekarang kita lihat, kita perhatikan dulu. Hukumnya poligami di dalam Islam adalah diperbolehkan. Tentunya dengan syarat yang Allah berikan. Syaratnya apa? Yaitu adalah dengan keadilan. Keadilan yang dimaksudkan di dalam ayat ini, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu memang takut untuk tidak mampu berbuat adil, maka satu saja. Keadilan yang dimaksud bukan keadilan hati dan cinta, tetapi yang dimaksud adalah keadilan ketika memberikan nafkah dan giliran. Adapun masalah hati tidak bisa kita samakan sama rata. Kamu mencintai dia 70% sama, mencintai saya 70%, tidak bisa. Hati itu tidak bisa ditimbang. Sekarang ketika kita telah mengerti bahwasanya hukum ta'adud di dalam Islam adalah diperbolehkan. Kalau hikmahnya banyak Ibu. Kalau saya disuruh untuk menyampaikan, saya akan bacakan bagaimana ta'adud ketika disampaikan para salafus salih. Ada sekitar 20 hikmah yang Allah berikan di dalam hukum ta'adud. Tapi saya yakin kalau saya menyampaikan ini, besok daurah hari kedua tidak ada yang datang. Dan itu bukan bagian dari tema yang kita bahas. Tetapi yang jelas apakah ta'adud bisa menjadi bagian dari dakwah, tergantung bagaimana dia ketika melaksanakan ta'adud. Rasulullah ketika beliau melaksanakan poligami, apakah itu bernilai dakwah? Bernilai dakwah. Bukankah Rasulullah menikah dengan siapa itu? Istrinya itu yang kemudian Maryah Kiptiyah. Bukankah beliau menikah dengan beberapa wanita di mana Rasulullah ketika menikahinya tercipta dan terwujud beberapa kemaslahatan yang besar. Maka sesungguhnya ta'adud pun bisa berwujud kepada konteks dakwah. Tapi apakah semua konteks poligami harus diwujudkan dalam dakwah? Ya tidak ada. Poligami adalah bagian dari sunnah yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kalau niatnya untuk menjaga laki-laki supaya tidak terjatuh dari zina dan wanita supaya tidak jatuh dalam zina, itu pun sudah menjadi syarat diperbolehkannya hukum itu terjadi selama dengan keadilan yang dijalankan oleh sang suami. Ya. Jadi apakah kemudian itu menjadi wajib hukumnya? Tidak pernah menjadi wajib. Dia pun hanyalah menjadi perkara
yang diperbolehkan, disunahkan. Tapi bisa menjadi wajib. Kapan bisa menjadi wajib? Ketika betul-betul dikhawatirkan sang laki-laki jatuh dalam perbuatan zina. Sekarang ibu, kalau kita mau merenungkan hikmahnya, poligami itu merupakan salah satu perkara besar yang Allah syariatkan, di mana kalau ini mendolimi kehidupan seorang wanita, siapa yang akan melarang pertama kali? Yang pasti melarang pertama kali adalah Allah. Kenapa? Allah itu sayang kepada wanita. Tidak ada zat yang paling sayang kepada seorang wanita kecuali siapa? Allah. Sampai Allah katakan di dalam salah satu suratnya di dalam Al-Quran adalah surat An-Nisa. Yang penting untuk kita ketahui adalah Allah tidak pernah mendolimi wanita dalam syariat yang Allah perbolehkan di dalam masalah poligami. Yang terpenting adalah bagaimana mengamalkan poligami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ahlul ilmi. Ketika syarat-syarat itu telah terpenuhi, maka kesabaran itu yang menggadainya, yang kemudian membayarnya adalah Allah. Saya tidak katakan apakah semua poligami itu harus bernilai dakwah. Tidak ada kewajiban kamu poligami harus karena alasan dakwah. Tidak ada. Seorang laki-laki ketika dia menikah untuk menjaga dirinya dari zina, maka diperbolehkan. Dan perhatikan, ini maaf saya sampaikan. Kenapa tidak ada kemudian syarat untuk meminta izin? Karena memang mengetahui bahwasanya Allah kalau sudah mengetahui, Allah mengetahui betul bahwasanya kalaulah kemudian meminta izin kepada istri yang pertama ada banyak kebaikan dan kemaslahatan, pasti Allah sudah syariatkan itu kepada setiap laki-laki untuk meminta izin kepada wanita. Perhatikan ketika Allah akan menikahkan Rasulullah dengan Ibunda Zainab. Allah tahu nggak kalau Ibunda Aisyah itu adalah wanita sangat pencemburu? Tahu. Allah Rabbnya kok. Tapi Allah suruh nggak kemudian Allah suruh nggak Rasulullah untuk mengatakan, katakan dulu, cerita dulu sama Aisyah dulu, cerita dulu. Kalau kamu mau saya nikahkan dengan Zainab, nggak ada. Tapi yang jelas apapun itu kita berharap semoga ini dilakukan dengan cara yang benar. Barakallahu fikum. Biarlah ustadz-ustadz yang poligami yang menjawab, saya belum pantas untuk menjawab. Siapa dan bagaimana ceritanya wanita yang bertemu dengan Kudamah? Yang tadi tidak Ustaz jelaskan. Tidak disebutkan namanya di dalam sejarah, tetapi marojiknya dan referensinya bisa kita temukan di dalam kitabnya Ibnu Jauzi dalam kitab Sifatus Sofwah. Bagaimana hukum wanita yang ikut demo di barisan wanita dengan ormas Islam ketika ada kemungkaran kezaliman di negeri kita? Para wanita lebih baik di balik dinding-dinding rumahnya berusaha betul bagaimana dia mengingkari kezaliman tersebut. Maka sesungguhnya keberadaan mereka meminta doa dengan cara yang benar, saya yakin itu lebih besar manfaatnya, lebih besar kekuatannya untuk merubah kezaliman itu daripada dia keluar dari jalan bercampur baur dengan laki-laki, ikhtilat di mana-mana. Tentunya ini terjadi perbedaan di antara pandangan-pandangan para asatidz, tetapi kalau saya ditanya, saya tidak menyarankan serta tidak pernah menganjurkan wanita untuk keluar rumah di jalan lalu kemudian melakukan aksi tersebut. Kenapa? Sebesar apapun kekuatan wanita, tetap sesungguhnya mereka tidak identik dengan kekuatan. Memang kalau kemudian banyak wanitanya, yang namanya laki-laki akan berkata, Allah cuma perempuan. Tapi beda kan kalau kemudian jihad itu yang mengatakan Allahu Akbar, laki-laki. Kenapa? Identik dengan kekuatan. Makanya perintah jihad tidak pernah Allah berlakukan kepada perempuan. Tetapi syariat jihad Allah berlakukan kepada wanita, kepada laki-laki, bukan kepada wanita. Kalau wanita mengatakan Allahu Akbar, yang mendengar perempuan. Walaupun mungkin ketika memanah, mungkin dia lihai. Kenapa? Itu fitrahnya. Makanya ketika ibu ingin menjadi pahlawan untuk merubah kemungkaran, didik anaknya menjadi pahlawan yang betul-betul cinta kepada kitabullah, benci kepada kemaksiatan. Itulah cara ibu untuk kemudian mendidik, untuk merubah setiap kemungkaran yang terjadi di tempat kita. Allah alam bisawab. Jangan dibentur-benturkan dengan pendapat yang lainnya. Inilah pendapat yang saya pilih di antara pendapat yang ada. Ya. Bagaimana hukumnya wanita menjadi presiden, gubernur, bupati, menjadi kepala sekolah, menjadi wanita karir pejabat? Tidak boleh. Tidak akan pernah beruntung satu kaum yang telah diperintahkan oleh kaum wanita. Bagaimana jika seorang wanita ingin menuntut ilmu di luar, akan tetapi keluarga di rumah sangat memerlukan dirinya? Kalau ada seorang wanita ketika dia mencari ilmu, padahal kehadiran dirinya di dalam rumah tangga sangat diperlukan, maka prioritas itu yang paling penting untuk ditentukan sebelum wanita itu keluar dari rumah. Tidak bisa dong ibu ketika mempunyai anak baru 1 tahun kemudian ibu berkata, nak
ibu mau daurah, mandiri ya 2 hari ya. Tidak bisa. Karena kemudian akan banyak kemadharatan yang terjadi. Maka prioritas inilah yang kemudian membentuk seorang wanita ketika akan melangkah mengayunkan kakinya ketika keluar rumah, prioritasnya di mana? Kalau ternyata ada yang membutuhkan dirinya di dalam rumah ketika anaknya bertumbuh kembang dan membutuhkan kehadiran ibunya, masih membutuhkan susunya, ataupun kemudian sang suami sedang berada di rumah, tolong ditahan dulu. Kenapa? Banyak wanita yang hari ini belajar tetapi tidak mengikuti syariat, tetapi mengikuti perasaan. Ingat loh, menuntut ilmu itu bukan ngikutin perasaan, tetapi kita menuntut ilmu mengikuti syariat. Kan banyak orang yang kemudian kadang-kadang, maaf, saya termasuk orang yang tidak terlalu setuju kemudian majelis ilmu diselenggarakan untuk kaum wanita jauh dari rumahnya, kemudian diselenggarakan sampai jam 10 sampai setengah 11 malam. Orang kemudian berkata, kan saya hidup dari majelis ilmu. Saya tanya, emang majelis ilmunya Rasulullah bersama wanita ada nggak yang habis isya? Pertanyaan berikutnya adalah, emang kamu tidak bisa apa mendapatkan ilmu sebelum salat maghrib? Apakah kita tidak bisa mendapatkan ilmu apakah sebelum salat duhur? Apakah sulit bagi kita untuk mendapatkan ilmu ketika waktu duha? Banyak ratusan majelis ilmu didirikan waktu duha, ratusan majelis ilmu didirikan di waktu asar. Kenapa kemudian kita harus memaksakan diri ketika habis isya keluar? Kadang-kadang orang berkatakan, saya kan pingin supaya saya itu tenang. Majelis ilmu itu bukan majelis untuk memuaskan nafsu, tetapi majelis untuk mengikuti syariat. Jadi disinilah kita kemudian memahami, kalau kemudian mengaji, maka kemudian ngikutin syariat. Seorang wanita ketika mereka keluar rumah untuk menuntut ilmu, ketika ada prioritas maka sesungguhnya prioritas itulah yang harus didahulukan dan harus kemudian dikedepankan sebelum yang lainnya. Ya, baru setelah itu baru kemudian dia menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Saya sering mendengar kajian Ustadz di YouTube dan sering ada kalimat kalau Allah membenci hambanya. Nah, kalimat ini ditanyakan oleh anak saya, mengapa Allah membenci hambanya? Bukankah Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Mohon penjelasan. Iya. Allah memang Ar-Rahman dan Allah itu Ar-Rahim. Tetapi Allah juga membenci kepada orang-orang yang melampaui batas. Allah membenci kepada orang yang menyimpang dari kitabullah dan sunnah. Allah menyimpang dari aturannya. Kenapa? Allah mempunyai sifat mencintai dan Allah mempunyai sifat membenci. Tapi sifat membencinya Allah tidak pernah keluar dari sifat keadilan Allah. Kenapa? Sifat keadilan Allah berbanding lurus. Ya, sifat keadilan Allah itu, sifat kebencian Allah berbanding lurus dengan sifat keadilan yang Allah miliki. Kenapa? Segala pemilik kesempurnaan hanyalah Allah semata. Bagaimana cara memperbaiki karena kejahiliahan masa lalu, hidayah baru datang, ilmu didapat setelah anak-anak sudah besar. Apa yang harus dilakukan? Kenapa, Pak? Cara memperbaiki karena kejahiliahan masa lalu, ilmu baru datang, kemudian anak-anak sudah besar. Apa yang harus dilakukan? Ibu-ibu dan bapak yang biasanya mereka baru berhijrah ketika setelah anaknya bertumbuh kembang, ini merupakan salah satu di antara fenomena yang menyedihkan, karena memang saya mendapati akhirnya anak-anak sulit sekali diberikan nasihat oleh orang tuanya. Kisah nyata di daerah kawasan sini, ada salah satu orang tua yang mereka baru berhijrah. Alhamdulillah ditakdirkan bersama dengan istrinya bersama-sama memahami bagaimana indahnya untuk bertobat kembali kepada Allah. Tapi anak mereka terlanjur SMP, anak mereka terlanjur SMA, putra dan putri. Ketika sang ibu memberitahu bagaimana kewajiban untuk aurat, sang anak dengan enteng berkata kepada ibunya, "Halah, dulu ibu aja pakai jilbab aja barusan kok. Biarkanlah dulu saya senang-senang. Bukankah dulu ketika ibu membuka jilbab atau tidak memakai menutup aurat, saya juga tidak pernah rewel kepada ibu." Apa yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang semacam ini mendapatkan kejadian? Maka kita lakukan adalah banyaklah mengetuk pintu langit, karena yang memiliki hati keturunan kita adalah Allah. Dan sesungguhnya tidak ada yang mampu memutarbalikkan hati anak-anak kita kecuali adalah Allah. Jadi bagi siapapun yang hari ini diuji oleh Allah keturunannya, belum berhijrah, belum bertobat, belum ngaji ilmu, padahal orang tuanya sudah ngaji ilmu, maka sesungguhnya jangan pernah menyombongkan diri bahwasanya kitalah yang akan membentuk hati anak kita.
Tetapi yang akan membentuk hati anak kita adalah Allah, karena Allah lah yang memutarbalikkan hati setiap hambanya. Mintalah kekuatan, pertolongan kepada Allah supaya anak kita diberikan oleh Allah hidayah di dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Bagaimana memotivasi dan mendoakan suami agar mau sholat ke masjid bersama anak lelakinya? Bagaimana memotivasi suami supaya suami pergi ke masjid bersama anak laki-lakinya? Memberikan ini maka sesungguhnya pertama dengan doa. Kadang-kadang ibu, kita ini mengharapkan banyak perkara, tetapi ketika kita mengharapkan banyak perkara tetapi kita jarang mendoakan orang-orang yang kita harapkan di dalam kebaikan. Saya tanya, sudah berapa sering kita itu mendoakan orang yang kita cintai supaya orang yang kita cintai mendapatkan hidayah? Kita menuntut terlalu berlebihan. Saya ingin suami saya begini, saya ingin suami saya begini. Tapi pertanyaan kita kepada mereka, sudah berapa sering kamu membuka pintu langit? Sudah berapa banyak tangis air mata yang tumpah ketika kamu sujud untuk mendoakan orang yang kamu cintai supaya mendapatkan hidayah? Kadang-kadang kita akan mendapati jawaban, ternyata orang yang mengharapkan kebaikan untuk istrinya, suaminya, ternyata mereka jarang untuk mendoakan mereka. Di waktu yang mustajab tidak pernah mereka berdoa. Di waktu-waktu yang utama dia tidak pernah berdoa, tetapi yang dia inginkan supaya suaminya mendapatkan kebaikan dan istrinya mendapatkan ketaatan. Masya Allah, dari mana pintu hidayah akan menembus mereka kalau kita tidak pernah menyertakan Allah untuk menjadikan orang yang kita cintai mendapatkan hidayah. Makanya kalau memotivasi, karena kita harus paham psikologi laki-laki ketika diberitahu oleh seorang istri biasanya kemudian psikologinya adalah tersinggung. Maka yang dilakukan pertama kali apa? Doakan terus. Kalau memang belum berubah, tidak ada yang tepat kecuali bermuhasabah. Sudah seberapa sering kita mendoakan. Yang kedua, kenalkan suami kepada orang-orang yang solih. Yang ketiga, ajaklah mereka di dalam ketaatan. Ajaklah mereka kepada majelis ilmu. Ini kisah nyata ibu. Ada seorang wanita, dia mengharapkan suaminya untuk menjadi solih, tapi tidak kunjung menjadi solih. Maka kemudian ketika beliau menyampaikan kepada saya bilang, sabar sabar. Tapi saya ingin suami saya itu ke masjid Ustaz. Dan ingin semua suami saya itu melakukan sunnah yang harusnya dia kerjakan. Semuanya tidak ada yang instan. Doakan saja. Didoakan terus. Sampai kemudian akhirnya saya memberitahu, gimana ada perubahan belum? Coba dirubah lagi teknisnya. Belikan buku kalau memang berkesempatan. Akhirnya membelikan buku. Ketika dibelikan buku tidak pernah tersentuh buku-buku tersebut. Kenapa? Ternyata suaminya bukan tipe yang membaca. Kemudian akhirnya terus berlaju terus kemudian sampai akhirnya satu waktu ketika dia membagi CD kajian, ada salah satu di antara orang yang menggandakan CD kajian, lalu kemudian dia mengambil dua, minta izin, saya ngambil dua Ustaz. Iya. Apa yang dia pikirkan? Dia ingin memberikan itu kepada suaminya tanpa suaminya itu merasa kalau itu darinya. Diletakkan CD yang pertama di dashboard mobil, yang kedua di atas CD player. Dia mengatakan, apakah suami saya itu kemudian akan terus-menerus mendengarkan musik? Sesekali pasti akan mendengarkan CD atau VCD kajian. Ternyata betul, suaminya ketika mendapati terus kemacetan yang dia temui, akhirnya kemudian sesekali dia menghidupkan CD itu sampai didengarkan, sampai apal ibu. Sampai di dalam CD itu apal, sampai kemudian akhirnya berubah dan menjadi solih. Hari ini beliau telah menjadi solih secara zahirnya. Pelajaran apa yang kita temukan di situ? Kita tidak pernah tahu kapan pintu hidayah itu datang menyapa orang yang kita cintai. Tapi pastikan saya dan ibu ketika pintu hidayah itu menyapa orang yang kita cintai, kita ada di depan pintu itu yang menghantarkan dia dan mengantarkan dia kepada pintu hidayah. Yang Allah minta apa? Sabar. Mungkin kadang-kadang kita tidak sabar nih. Sudah 2 tahun, bisa jadi Allah itu sudah menjanjikan 3 tahun. Tapi karena kita sudah mengatakan tidak sabar pada tahun yang kedua, akhirnya tidak jadi. Bisa jadi kita mengatakan saya sudah sabar 5 tahun. Bisa jadi Allah itu sedang merencanakan bahwasanya itu yang tahun ke-6. Yang Allah minta adalah bagaimana kita tidak pernah prosesnya berhenti berikhtiar untuk merubah orang yang kita cintai. Ya, apabila air susu tidak keluar, apakah tidak boleh mendapatkan air susu dari orang lain? Apakah boleh bagi anak kita mendapatkan air susu dari orang lain? Boleh, tapi pastikan bahwasanya memberikan air susu itu betul-betul kita pahami dan kita mengerti. Bagaimana dia ketika memakan yang halal, bagaimana kehidupannya, kenapa? Sesungguhnya darah daging kita tergantung salah satunya kepada air susu yang dia sedot ketika dia kecil. Makanya kejadian tadi Hasan al-Basri mendapatkan keutamaan di dalam keimanan salah satunya karena kesolihan air susu dari Ummu Salamah
seorang wanita yang menjadi istrinya Rasulullah SAW, boleh, silahkan, tapi pastikan dari mana mengambilnya, pastikan kesolehannya, bagaimana kebaikan imannya. Jangan sembarangan mengambil air susu. Kenapa akibatnya? Karena yang kita khawatirkan, kalau anak kita dewasa, maka harusnya dia tidak boleh menikah dengan saudara sesusuannya. Makanya kita harus paham saudara sesusuannya itu siapa, supaya ketika dia berkembang dewasa, kita katakan, nak, ini saudara sesusuanmu, kamu tidak boleh menaruh perasaan dan cinta dan senang kepadanya. Karena apa? Saudara sesusuan itu haram untuk dinikahi. Ya, terakhir Ustadz, yang lain agak mirip-mirip, jadi tidak perlu ini ya, ini waktunya sudah 15. Ustadz, mengapa di zaman sekarang para wanita mengenang Ummul Mukminin Khadijah hanya ketika beliau tidak dipoligami oleh Rasulullah? Mengapa jarang sekali melihat dari sisi keutamaan beliau dalam memberikan dukungan kepada perjuangan suaminya sehingga layak dicintai oleh Rasulullah? Apakah ada yang salah dalam pemahaman atau kesalahan di dalam menjelaskan sirah ini? Kenapa para wanita ketika menyebut Ibunda Khadijah yang dipikirkan adalah wanita yang tidak dipoligami oleh Rasulullah? Kalau saya ditanya kenapa wanita berpikiran itu, saya juga ingin bertanya, kenapa wanita berpikiran itu? Saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas bahwasanya Ibunda Khadijah itu keutamanya besar, Ibu. Kapan-kapan kalau kemudian kita dipertemukan kembali, saya ingin sekali untuk menggali mutiara iman, mutiara emas dari kehidupan Ibunda Khadijah. Kenapa? Masya Allah, Ibu, kalau kemudian kita ibaratnya melihat kepada hatinya Nabi, maka kita pasti akan dapati bahwasanya hatinya Nabi itu begitu besar cintanya kepada Ibunda Khadijah. Kalau kemudian kita sepakat bahwasanya Nabi adalah wanita surga, berarti wanita yang dicintai oleh Rasulullah itu adalah wanita luar biasa. Kenapa? Yang mencintainya adalah laki-laki surga. Makanya Rasulullah SAW saja ketika beliau melihat kalungnya Ibunda Khadijah, melihat kalungnya saja dibawa oleh salah satu putrinya, Rasulullah langsung meleleh air matanya karena teringat dengan Ibunda Khadijah. Kalungnya saja. Itulah bagaimana kedudukan Khadijah di hati Rasulullah. Ibu harus paham kenapa? Karena ternyata Ibunda Khadijah bukan wanita yang paling cantik di antara istrinya Rasulullah, bukan yang paling muda, bukan yang paling pintar, tapi ternyata wanita itu menjadi wanita yang paling mulia di hati Rasulullah SAW. Pengen menjadi mulia di hati suaminya, pelajari sirahnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Kita hari ini belajar tentang perkara besar, hutang besar Islam kepada kaum muslimin, hutang besar kaum muslimin kepada kaum wanita, bagaimana luar biasanya Islam ketika ditopang para wanita-wanita yang salihah. Saya yakin, saya husnuzon betul, tidaklah ibu-ibu berada di sini berletih-letih ria, berlelah-lelah ria, tidaklah ibu di sini kecuali adalah bagaimana menjadikan dirinya salihah, karena seorang wanita yang salihah, yang beruntung suaminya ketika istrinya salihah, yang beruntung ibunya ketika ibunya mendapatkan anaknya salihah, yang beruntung anaknya ketika anaknya itu mendapati ibunya salihah. Tidak ada perniagaan yang paling baik untuk disimpan kecuali adalah wanita salihah yang membantunya dalam urusan akhirat. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semuanya dan diberikan kemuliaan, serta Allah memberikan kekuatan kepada Islam dan kaum muslimin dengan munculnya para wanita-wanita yang salihah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.